Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Pak Rizal, kita bertemu kembali di dalam sebuah kegiatan yaitu coaching klinik tentang sebuah masalah ataupun permasalahan-permasalahan yang memang mungkin dihadapi ketika melakukan proses pembelajaran ataupun yang mungkin berkaitan dengan pribadi Bapak yang mungkin bisa diceritakan kepada saya sehingga nanti mungkin bisa mendapatkan sebuah solusi ataupun jalan yang bisa dilalui, Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi pada sore hari ini saya ingin juga mengutarakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya, yaitu bagaimana proses kolaborasi yang saya kemarin lakukan bersama rekan-rekan guru di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di semester lalu atau tahun lalu tepatnya, karena tahun ini merupakan tahun kedua kami melaksanakan IKM, maka dengan demikian kemarin kami sudah melakukan itu P5, di mana dilaksanakan di kelas 7 Pak, kelas 7. Hanya saja permasalahan yang terjadi adalah tahun tersebut itu pelaksanaan P5-nya itu belum maksimal Pak, karena yang awalnya 1 tahun itu kami harus lakukan tiga tema dalam 1 tahun, tapi yang terjadi faktanya di lapangan adalah yang kami lakukan itu 3 tema dalam 1 semester Pak, 3 tema dalam 1 semester, sehingga ya dari awalnya 1 tahun menjadi 1 semester ya pasti waktunya sangat mepet. Kemudian kedua, hal-hal yang dilakukan terkesan terburu-buru. Juga kolaborasi kami kemarin di sekolah belum sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh pemerintah pusat, di mana kami masih melakukan 1 kelas itu masuk 6 orang sekaligus Pak. Jadi total 5 kelas kami masuk total 30 orang dalam 1 hari. Ya, karena lagi-lagi kami kemarin belum betul-betul memahami bagaimana pelaksanaan P5 itu di dalam kelas, sehingga kami lakukan seperti itu. Jadi permasalahan terjadi ya kolaborasinya ya terkadang ada beberapa guru yang antipati terhadap itu, tidak ingin melihat pelaksanaan P5 di dalam kelas, karena mungkin ya, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah, mungkin bukan hanya sekolah saya tapi sekolah-sekolah lain juga, masih ada beberapa guru senior yang tidak ingin atau sudah yang mudah-mudah saja, sehingga bebannya ya kepada kami semua, begitu Pak. Ya. Betul Pak. Saya lihat di sini memang masalah yang dihadapi oleh Bapak ini sangat memang kompleks Pak. Artinya sebuah program itu dipadatkan menjadi 1 semester yang tadinya terjawab memang sangat urgent Pak. Yang kemudian masalah kedua itu adalahnya bagaimana ketidaksiapan guru untuk menghadapi proyek ini. Jadi kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak sendiri, apa yang bisa ditarik atau yang bisa menjadi sebuah inspirasi yang bisa Bapak berikan ke temannya tadi, ke rekan-rekan guru, sehingga nantinya program ini bisa berjalan dengan semestinya Pak. Baik, kalau ditanya terkait apa sih inspirasi yang perlu saya lakukan, kalau menurut saya pribadi, itu pertama saya ingin mulai dari diri dulu Pak, mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya coba lakukan yaitu menyusun modul-modul ajar tersebut atau mengadopsi modul-modul ajar P5, kemudian melakukan sesi diskusi bersama teman-teman lain yang mau, karena kalau tidak mau ya agak susah ya, jadi agak susah. Jadi yang pertama ya tadi, jadi mulai dari diri saya sendiri dulu, kemudian saya lakukan, kemudian saya panggil teman-teman yang mau untuk berdiskusi. Dari situ proses diskusi itu mungkin menginspirasi teman-teman lain yang belum mau tadi, ternyata P5 itu seperti ini loh. Ternyata
mengajar P5 ini seperti ini loh. Tidak susah seperti yang dibayangkan oleh teman-teman yang tidak mau tadi. Nah, mungkin seperti itu Pak. Dalam pemikiran saya seperti itu. Saya pikir sangat baik Pak, sangat baik bagaimana Bapak coba untuk bisa saling berbagi, bisa saling untuk bisa memberikan contoh atau edukasi kepada teman-teman yang nantinya mungkin akan bisa menginspirasi. Dari kemampuan ini, dari kemampuan Bapak yang Bapak miliki, tentang bagaimana bisa pengembangan diri yang Bapak miliki, itu kira-kira nilai yang Bapak bisa capai dari nilai pengembangan dirinya itu kira-kira di angka berapa Pak? Kalau saat ini yang saya rasakan itu nilai saya masih 7 Pak. Masih 7 Pak. Ya, sudah nilai yang sangat baik itu Pak. Kalau menurut saya sudah sangat luar biasa. Tetapi apakah Bapak punya target ke depan? Apakah nilai kompetensi ini apakah bisa ditingkatkan menjadi nilai yang memang mungkin maksimal Pak? Sehingga nanti proses ke depannya Bapak dalam berbagi ilmu, berkolaborasi nantinya sangat mungkin bisa diterima. Baik, kalau ditanya berapa sih nilai yang ingin saya tingkatkan? Ya, kalau saya ingin tingkatkan mungkin hingga ke poin 9 Pak, hingga ke poin 9 supaya bukan ingin jadi master ataupun ingin jadi ahli di situ, tapi minimal saya jauh lebih paham terkait dengan pembelajaran saat ini Pak. Oke, sangat baik sekali Pak. Artinya pencapaian nilai 9 itu saya pikir sudah menunjukkan nilai yang mendekati sempurna. Dengan adanya komitmen dari Bapak tadi untuk bisa sampai ke nilai itu, saya pikir sudah sangat baik. Kemudian kira-kira dalam hal ini Pak, tentu untuk mencapai nilai 9 ini tentu kita butuh usaha-usaha ataupun langkah-langkah untuk bisa sampai ke angka itu. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa Bapak kembangkan, apa yang bisa Bapak ubah atau Bapak pelajari untuk bisa sampai ke arah yang memang mencapai nilai 9 tadi Pak? Iya, kalau yang ingin saya pelajari Pak, jadi saya ingin ikut pelatihan-pelatihan yang membahas terkait ini, ataupun ya pelatihan-pelatihan baik itu secara sesi webinar online ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di PMM ataupun berbagi praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman sejawat, juga ya diskusi-diskusi ringan yang bisa kita lakukan itu di komunitas belajar Pak. Jadi bukan hanya di luar yang bisa saya dapatkan, tapi juga di dalam sekolah saya ingin saya lakukan adalah terkait dengan diskusi antar mata pelajaran atau diskusi teman-teman koordinator dan fasilitator yang mengampu P5 tadi dalam komunitas belajar Pak. Itu mungkin yang ingin saya lakukan. Wah, saya sangat terinspirasi dengan yang Bapak sampaikan ini tentang bagaimana berbagi dalam komunitas belajar. Sangat baik Pak. Tentu dalam komunitas belajar ini Bapak mungkin akan bisa memberikan sebuah sugesti yang nantinya akan bermanfaat bagi kedepannya. Jadi kira-kira apa yang bisa Bapak jadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan diskusi dalam komunitas belajar itu, sehingga masalah Bapak yang Bapak hadapi tadi yang berkaitan dengan P5 tadi Pak, itu bisa teratasi Pak? Kira-kira apa yang akan dibahas dalam sebuah komunitas itu Pak? Yang ingin saya bahas di situ adalah bagaimana tata cara pelaksanaan P5 itu di dalam kelas. Itu yang pertama. Karena mungkin masih banyak beberapa teman-teman saya di sekolah yang belum tahu bagaimana tata cara pelaksanaannya P5 di dalam kelas. Kemudian kedua adalah bagaimana kita melakukan aksi nyata di PMM. Mungkin seperti itu Pak yang ingin saya bahas. Awalnya seperti itu. Oh ya, sangat baik Pak. Artinya sebuah tindakan yang memang sangat diperlukan untuk bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain bagaimana proses P5 itu, sehingga nantinya mereka ini akan ditahu oleh seluruh guru Pak, yang nantinya akan bisa dipraktikkan. Berkaitan dengan itu Pak, apakah memang ada rencana ataupun jangka waktu yang memang bisa Bapak tentukan, kira-kira rencana ini saya akan laksanakan sampai ke sini dengan jangka waktu ke sini hingga nantinya permasalahan Bapak itu bisa teratasi Pak? Iya, kalau berbicara jangka waktu mungkin
di semester saat ini Pak. Mungkin dalam rentang waktu ya 3-4 bulan semester ini hingga semester ini berakhir di bulan Desember, pelaksanaan ataupun intensitas komunikasi kami di komunitas belajar itu lebih tinggi lagi di dalam satu semester ini Pak. Mungkin jangka waktunya seperti itu Pak. Oke. Betul sekali Pak. Saya sangat setuju, mungkin karena semakin cepat permasalahan ini diatasi, maka semakin cepat juga solusi yang akan didapatkan. Tentu dengan tindakan-tindakan tadi yang Bapak laksanakan, dengan apa yang memang Bapak inginkan dalam perubahan dalam sebuah sekolah melalui komunitas belajar tadi, tentu Bapak butuh yang namanya komitmen dalam diri. Ya. Kira-kira Pak, seberapa pengaruhnya komitmen yang dari Bapak ini terhadap nanti pencapaian keberhasilan dari rencana yang memang ingin Bapak terapkan? Ya, kalau ditanya komitmen, ya sudah pasti sangat berpengaruh Pak. Karena proses diskusi, proses di mana saling bertukar pikiran dalam komunitas belajar itu, ya tidak butuh waktu yang cepat. Karena ya tadi ada banyak orang di situ, di mana ada pikiran saya mungkin akan berbeda dengan pikiran mereka. Jadi mau tidak mau ya saya harus menjaga komitmen ini untuk membantu ataupun mendiskusikan program yang saya ingin lakukan di dalam komunitas belajar itu lebih terjaga. Kalau seberapa penting ya sangat penting sekali Pak, seperti itu. Oh iya, sangat betul Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang memang Bapak sampaikan. Komitmen diri untuk bisa membersamai rekan-rekan diri, sehingga nanti rekan-rekan teman-teman dalam sekolah, sehingga nantinya apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan maksimal. Apakah dalam komitmen nanti, apakah dalam tindakan-tindakan aksi yang ingin Bapak rencanakan tadi itu, apakah memang harus membutuhkan komitmen dari pihak di luar, sehingga nanti nilainya juga itu bisa terlihat lebih maksimal Pak? Ya, betul sekali Pak, sangat membutuhkan komitmen juga dari pihak luar, karena dalam komunitas belajar itu bukan hanya saya sendiri yang menjaga komitmen, ada di situ teman-teman saya, ada di situ kepala sekolah, ya di mana mereka juga harus berkomitmen untuk sama-sama kita bangun diskusi ini lebih intens, lebih terjaga, sehingga bukan hanya saya yang berada di situ untuk berkomunikasi, tapi ada juga mereka. Jadi saling bertukar pikiran di situ, sama-sama kita menjaga semangat kami, semangat kita semua untuk bersama-sama membangun apa yang ingin kita ketahui selama satu semester ini Pak. Oh, iya, sangat super sekali, sangat super sekali. Artinya saya lihat di sini komitmen yang akan dibangun itu komitmen bersama, komitmen yang ingin dicapai secara bersama. Tapi lagi-lagi kalau memang komitmen ini bisa terbangun secara baik, tapi kan secara naluri ya Pak, komitmen ini kan tidak mungkin berjalan dengan semestinya. Tentu dalam jalan arahnya ke komitmen itu tentu Bapak akan menghadapi yang namanya hambatan dalam mencapai komitmen itu. Kira-kira Bapak punya trik-trik tersendiri tidak, atau punya jalur-jalur alternatif yang bisa Bapak laksanakan untuk bisa menjaga komitmen itu Pak, bersama dengan guru-guru yang lain? Iya, kalau hambatan atau trik ini yang untuk menjaga komitmen itu ya di sini kami harus saling menyemangati Pak. Harus kami saling menyemangati, karena tanpa adanya penyemangat antara sesama diri atau sesama teman-teman ini, ya pasti kita akan down. Mau tidak mau kita saling menyemangati, saling memotivasi bahwa ini untuk kebahagiaan peserta didik kami yang ada di sekolah. Bukan untuk kami bertambah ilmunya, tetapi lagi-lagi hal ini bertujuan untuk kepada peserta didik kami, agar mereka mampu mempelajari apa yang telah kami berikan di sekolah dalam P5 tadi itu lebih maksimal. Jadi lagi-lagi kami harus melihat bagaimana kebahagiaan peserta didik kami untuk termaksimalkan dengan baik apa yang ingin mereka belajarkan di sekolah. Ya, sangat ya. Saya pikir sangat baik kali, tujuan yang sangat mulia Pak, di mana memang sebuah keberhasilan dari sekolah adalah bagaimana menghasilkan peserta didik yang berakhlak dan berkualitas. Saya pikir seperti itu Pak. Dari hasil ya coaching hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan bagaimana perasaan yang Bapak alami atau bagaimana Bapak rasakan dengan adanya coaching yang
terlaksana pada hari ini, Pak? Iya, untuk saat ini, jadi pemikiran saya bisa lebih terbuka, Pak, karena apa yang Bapak sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, oh ternyata saya harus seperti ini, ya. Jadi terbuka pikiran saya harus seperti ini, yang ingin saya lakukan seperti ini. Kemudian juga saya harus berpikir jangka waktu seperti apa sih? Jadi sudah tergambarkan dari apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak tanyakan, sehingga saya bisa berpikir, oh harus seperti ini. Memang saya ingin perlu berdiskusi banyak lagi dengan Bapak terkait dengan permasalahan-permasalahan terjadi agar terbuka lagi wawasan saya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Ya, alhamdulillah Pak, dengan yang Bapak alami tadi, dengan Bapak yang Bapak sudah sampaikan, hasilnya sangat alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi hasil kita diskusi hari ini bisa kita terapkan dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak, sudah bisa berbagi, sudah bisa saling bertukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Pak Rizal. Terima kasih.